Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu senantiasa menjunjung tinggi peradaban anak negeri. Kali ini kita dalam suasana Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita tengok salah satu peradaban yang bernama demokrasi. Apakah demokrasi sesuai dengan semangat diutusnya para nabi atau orang-orang bijak yang diakui sebagai nabi pembawa risalah atau ajaran kebenaran yang bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kami yakin bahwa seluruh nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah yang secara simbolis disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berjumlah 124.000 ditafsirkan secara elok oleh Karen Armstrong di dalam tulisannya Sang Nabi. Angka tersebut adalah jumlah simbolis. Karena kalau kita merujuk pada Al-Quran, maka utusan-utusan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu tentu sebanyak komunitas atau masyarakat yang ada di bumi, sebanyak suku bangsa yang ada di bumi. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, banyak kesamaan-kesamaan yang ada di dalam penuturan orang-orang yang arif jika kita berusaha untuk mempertemukannya. Mulai dari ada yang disebut Laoste, Konghucu atau Konfusius, Siddhartha Gautama Buddha. Ya. Kemudian para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW yang diakui oleh mukminin dan mukminat. Semua mengajarkan kebajikan. Tetapi itu diserahkan kepada masing-masing individu untuk memilih keyakinan itu. Kemanapun kita menghadap, maka di situ tampak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita mencoba untuk berpikir cerdas tentang demokrasi. Apakah demokrasi yang bermuara dari Yunani dikembangkan di Eropa, Amerika cocok untuk negeri Indonesia tercinta? Kita lihat, jika kita berangkat dari pemahaman per definisi sederhana, maka demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Dengan demikian, simpel sederhana dari pengertian demokrasi, sejak Plato, Aristoteles, dan seterusnya, hingga di peradaban modern, di mana Amerika seringkali dinisbahkan orang sebagai kampion atau polisinya demokrasi dunia.
Karena tidak segan-segan Amerika akan mengintervensi sebuah negara ketika negara itu dianggap tidak sejalan dengan demokrasi. Nah, apakah negara yang ketika merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat perjuangan insan-insan luhur yang ada di Nusantara itu laras dengan demokrasi Yunani, Eropa, Amerika. Meski Francis Fukuyama mengatakan bahwa pemenang dari pergulatan pemikiran peradaban anak manusia dimenangkan oleh liberalisme dan kapitalisme. Tentu di dalamnya sang kampion Amerika menjadi motor utamanya. Karena Fukuyama sendiri meski berasal dari keturunan Jepang, dia bermukim di Amerika. Tentu latar pemikiran Amerikanya sangat kental. Jika demokrasi yang demikian dialamatkan untuk Indonesia, maka perlu dipikir ulang beribu, berjuta kali. Karena di Indonesia, berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka, dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dikuatkan dalam penjelasan otentiknya pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, maka demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat tidak pernah bertanggung jawab secara spiritual, secara imanial, secara intelektual, secara environmental dalam pendekatan hikmatologi sesuai dengan Pancasila. Karena itu, demokrasi yang tidak bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa tertolak dengan sendirinya di Indonesia. Sangat bijaksana, betapapun ada kelemahannya. Ketika tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto melalui pidato kenegaraan di hadapan DPR dan MPR serta utusan-utusan atau undangan dari negara-negara perwakilan atau konsulat yang ada di Indonesia, beliau top smiling general mengatakan kita harus menumbuh kembangkan demokrasi Pancasila. Kalau itu kosakata tidak ada di dalam demokrasi pada umumnya, maka seharusnya bangsa ini tidak merasa kecil di tengah peradaban bangsa-bangsa yang lain yang menyembah demokrasi massa. Karena hakikat demokrasi Pancasila terletak pada permusyawaratan, perwakilan yang dipimpin oleh hikmat. Dengan demikian, mulai dari ketua RT sampai dengan presiden, kementerian, DPR, MPR, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada, bahkan seluruh organisasi massa, badan-badan usaha,
milik negara maupun swasta termasuk koperasi, harus mampu mengejawantahkan kepemimpinan yang didasarkan pada hikmat. Inilah kunci dari demokrasi Pancasila. Jadi kalau kita memang harus menyebut demokrasi, maka demokrasi Pancasila adalah niscaya. Mohon maaf, bagi yang beragama lain bisa untuk menguraikan dengan ayat-ayat yang ada. Kami dari sisi Islami ingin mengutip salah satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 116. Betapa yang saya sampaikan tadi itu ada landasan grand teorinya. Kalau itu kita pinjam dari istilah manusia. Jika kamu mengikuti mayoritas manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Menyesatkan karena mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi demokrasi yang berbasis massa, kalau kita harus jujur, demokrasi itu justru rapuh karena berbasis kebohongan. Jadi, sila pertama dan pasal 29 ayat 1 harus dikayakan dengan agama yang ada di Indonesia, dengan kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa yang ada di Indonesia. Karena ketika penghayat dan rohaniawan serta ulama, pendeta, biksu, bante, dan seterusnya menyatu, maka kembali kepada Pancasila itu tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi justru menguatkan Pancasila itu sendiri. Mengayahkan berarti menguatkan, bukan pluralisme. Kalau pluralisme itu semua agama dianggap sama. Tetapi kita, Indonesia, pluralis, menganggap semua agama sama dalam pengertian sama-sama diyakini oleh umat yang berbeda. Ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus mereformasi. Tidak perlu alergi dengan istilah-istilah yang ditinggalkan oleh Bung Karno, oleh Pak Harto. Karena memang beliau berdua yang lama memimpin negeri ini. Harus jujur diakui oleh anak bangsa ini bahwa dari Bung Karno bersama tokoh-tokoh semasanya, kita mendapatkan anugerah dari Allah berupa undang-undang, berupa dasar negara Pancasila, berupa filosofis Grundslag, berupa pandangan hidup, berupa way of life, berupa ideologi Pancasila yang penerapannya berproses tak berkesudahan. Jangan salahkan Pancasila ketika ada permasalahan di tengah bangsa dan negara ini. Tapi permasalahan itu memang untuk mendewasakan anak bangsa Indonesia ini dalam berbangsa, bernegara, beragama, berkepercayaan, bermasyarakat, sampai berumah tangga. Karena itu kita harus mereformasi kembali tatanan demokrasi kita. Di episode yang lalu saya pernah mengatakan, kembalikan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat kembali jika Majelis Permusyawaratan Rakyat
kembali menjadi lembaga tertinggi negara, kemudian berhak menentukan garis-garis besar haluan negara yang di zaman Bung Karno dikatakan bahan pokok indoktrinasi yang diemban oleh Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat dan GBHN, garis-garis besar haluan negara di zaman Pak Harto, yang diemban oleh Soeharto, Presiden bersama menterinya, kemudian menjadi Kabinet Pembangunan 1 sampai 6, maka menjadi keharusan kita untuk meneruskan, mereaktualisasi dan menginovasi, mengkreasi pilar-pilar pembangunan bangsa yang sudah disampaikan, dilaksanakan era Bung Karno sampai dengan era Pak Harto. Era reformasi tidak berarti berdiri sendiri, karena proses berbangsa itu satu dengan yang lainnya kait berkelindan. Jika kita tidak kembali kepada kedaulatan rakyat, maka yang berdaulat justru partai, dan rakyat benar-benar hanya dipakai untuk melegitimasi tahta dari petugas, karyawan, dan buruh partai. Indonesia harus berdaulat, namun damai, bahagia, adil, sentosa, jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada pemimpin salah, pantang untuk dicela. Kritisi dengan arif, dengan bijaksana. Sampaikan dengan tertulis lebih mulia. Dan dewan jangan sekedar menjadi, sekali lagi, petugas partai, buruh partai, karyawan partai, apalagi kepala-kepala daerah hingga presiden. Semua memikul beban amanat penderitaan rakyat. Pemimpin bangsa selamat bekerja. Dewan Perwakilan Rakyat selamat bekerja. Semoga Pancasila Anda hargai, karena rakyat di desa, rakyat di kampung sangat menghargai Pancasila. Terima kasih selalu mengikuti, itu adalah bentuk dukungan bagi kami. Like, subscribe, share, and notification tentu akan membuat monolog ini keberadaannya terjaga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.